Halo, kembali lagi bersama saya dalam pembelajaran kelas 6. Hari ini kita mau belajar khusus subtema yang kedua, hewan sahabatku pada tema yang pertama. Nah, kali ini kita mau belajar tentang perkembangbiakan hewan secara generatif yang dilakukan dengan 3 cara, yaitu cara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Apa itu? Mari kita lihat bersama-sama. Perkembangbiakan hewan secara generatif dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama ovipar atau yang disebut dengan bertelur, yang kedua adalah vivipar atau yang disebut dengan melahirkan, dan yang ketiga ovovivipar atau bertelur dan melahirkan. Nah, kita akan belajar pengertiannya dari masing-masing istilah ya. Yang pertama ovipar, kita lihat. Apa itu ovipar? Ovipar adalah salah satu cara berkembang biak hewan dengan cara bertelur. Nah, pada umumnya hewan ovipar ini mempunyai ciri-ciri telurnya dierami sampai menetas. Biasanya terjadi pada bangsa unggas ya, dan masih banyak lagi. Nanti kita lihat bangsa hewan apa saja yang berkembang biak dengan cara ovipar. Yang pertama kita lihat ciri-ciri ovipar. Yang pertama, tidak mempunyai daun telinga. Kita lihat pada ayam ya, salah satu contohnya. Ayam tidak mempunyai daun telinga. Dan ciri yang kedua adalah tidak mempunyai kelenjar susu. Dan ciri yang ketiga, tidak menyusui anaknya. Ini jelas kita lihat pada ayam contohnya ya. Nah, kita lihat contoh hewan ovipar dari bangsa unggas, reptil, dari bangsa serangga, dari bangsa amfibi, dan bangsa ikan. Kita lihat. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar yaitu semua bangsa burung atau unggas, sebagian bangsa reptil, jadi tidak semua reptil bertelur, dan sebagian bangsa serangga, juga sebagian bangsa ikan, karena tidak semua ikan berkembang biak dengan cara bertelur, dan yang terakhir adalah bangsa hewan amfibi. Kita lihat satu persatu. Yang pertama dari bangsa unggas. Contoh hewan ovipar dari bangsa unggas. Yang pertama ada ayam, ada bebek, ada angsa, ada mentok, itik ya, ada burung, dan masih banyak lainnya dari bangsa unggas. Yang berikutnya kita mau lihat contoh hewan ovipar dari bangsa reptil. Ada apa saja? Kita lihat. Ada cicak. Iya, cicak ini termasuk bangsa reptil. Yang berikutnya ada tokek. Ada cicak terbang, buaya, dan yang terakhir ada biawak. Ini adalah contoh hewan ovipar dari bangsa reptil. Yang berikutnya kita mau lihat contoh hewan dari bangsa serangga. Ada apa saja kita lihat? Yang pertama ada jangkrik, kupu-kupu, nyamuk, kecoa, semut, capung. Ini adalah contoh dari hewan ovipar, dari bangsa ovipar. Dan terakhir adalah belalang. Nah, kita mau lihat lagi contoh ovipar dari bangsa ikan. Nah, dari bangsa ikan ini banyak ya. Tapi saya ngambil 2 contoh, yaitu yang pertama ada ikan mujair, yang kedua ada ikan gurame. Nah, kita lihat contoh hewan dari bangsa amfibi. Ada apa saja? Ada katak, bagus sekali.
Nah, contoh hewan ovipar dari bangsa hewan amfibi adalah kata. Nah, untuk pembelajaran ovipar kita sudah selesai ya, hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur. Sekarang kita mau lanjut ke hewan yang berkembang biak secara vivipar atau dengan cara melahirkan. Apa itu vivipar? Mari kita lihat. Vivipar adalah salah satu cara berkembang biak hewan dengan cara beranak atau melahirkan. Nah, apa saja ciri-ciri dari hewan ini? Kita lihat ciri-cirinya. Memiliki puting susu, yang kedua memiliki daun telinga, dan penutup tubuh hewan ini, yang hewan vivipar, itu biasanya berupa rambut. Yang berikutnya kita mau belajar contoh hewan yang berkembang biak secara vivipar. Ada apa saja? Banyak ya kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya begitu banyak. Yang pertama kuda, ada sapi, kerbau, monyet, gajah, kucing, tikus pun termasuk. Ada begitu banyak dan lain-lainnya. Yang terakhir kita mau lihat pembelajaran yang berikutnya, perkembangbiakan secara ovovivipar atau yang disebut dengan bertelur dan beranak. Ovovivipar adalah salah satu cara berkembang biak hewan, yaitu dengan cara bertelur dan beranak. Embrionya berkembang di dalam telur, dan telur tetap berada di dalam tubuh induknya sampai telur menetas. Setelah telur menetas, individu baru tersebut keluar dari tubuh induknya. Kita lihat ciri-ciri dari hewan ovovivipar. Ada apa saja? Ciri khas binatang ovovivipar yaitu pada embrionya yang berkembang biak dan tumbuh di dalam telur. Kemudian setelah cukup umur, telur tersebut akan menetas anak hewan keluar dari tubuh induknya. Cadangan makanan yang diperoleh embrio berasal dari dalam telur tersebut. Jadi bukan dari tubuh induknya. Contoh hewan ovovivipar yaitu yang pertama kita lihat ada ular, jelas ya. Yang berikutnya ada kadal, ya kadal termasuk hewan ovovivipar. Ada ikan hiu. Nah, ikan hiu bukan cuma bertelur ya, tetapi juga melahirkan. Dan berikut ada ikan pari. Ada begitu banyak, kita bisa lihat contoh lainnya. Oke, jadi pembelajaran tentang perkembangbiakan secara generatif yang dilakukan dengan 3 cara, ovipar, vivipar, dan ovovivipar kita sudah selesai. Bye. Kita akan bertemu dengan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.